Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki sing jawab kok rada sami ngantuk. Terutama putri. Putri kok kaya mboten semangat niki napa mboten izin kalih bapak ini. Sampun. Tapi kok suwantene kok lirih berarti mboten dijini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah dawuh innallaha yuhibbul witra. Gusti Allah remen kalih barang sing ganjil. Mulane nek anak aja loro tok, paling sithik 3. Muga-muga sing jawabe seru, sing duwe utang tetap lunas. Sing anake duwe kalih muga-muga tambah malih. Sing dereng gadah bojo muga-muga cepet enggal-enggal. Sing dereng gadah anak muga-muga cepet enggal. Sing dereng gadah griya muga-muga cepet gadah griya kados ngeten iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atainahu hukman wa ilman wa sakharna ma'a Dawudal jibal yusabbihna wad-dhair wa kunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum ya rabba Musa wa Harun wa Nuhi wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi thayyibin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang kami hormati para alim, para panitianya tidak satu, wabil khusus Bapak Kemenak Kementerian Agama yang saat ini dijabat oleh Bapak Fajari. Nah, Fajar itu fang fajarot niku muncrat nih. Nek fajar niku tetap muncrat tapi seperti matahari. Juga kami yang kami hormati wabil khusus rencana Bapak Wakil Bupati yang sebentar lagi akan hadir, kata panitia. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillah. Pada saat ini kita digolongkan oleh Allah, ditemukan oleh Allah di majelis ini. Mudah-mudahan dengan dikumpulkannya oleh Allah ini menjadikan
keberkahan, kemanfaatan, kemaslahatan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma amin. Sholawat ma'asalam selalu kita haturkan pada beliau junjungan kita Nabiullah Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu memberikan uswah hasanah kepada kita sekalian, sehingga mudah-mudahan anak cucu kita dijadikan anak cucu yang solih solihah. Semoga kelak nanti kita selalu mendapatkan syafaatul uzma. Allahumma amin. Sebelum dan sesudahnya kami mohon maaf apabila ada kata tutur yang kurang, baik disengaja maupun tidak. Kami mohon maaf, karena yang namanya manusia itu sudah dinas oleh Allah, wa kanal insanu dha'ifa. Bahkan didawuhkan Rasul, al insanu ma'alul khata' wan nisyan. Jadi apabila nanti ada kekurangan di dalam penulisan, penyusunan yang kurang malah beneran nanti yang kurang pas menurut Anda, menemukan kekurangan yang tertulis dalam buku, panjenengan cepat lapor, memberikan informasi supaya apa? Supaya cepat diperbaiki atau dibenahi. Mungkin panjenengan bisa mencatat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak. Monggo. Niki ala santri oleh sehan Pak. Saya teruskan sebentar. Bisa mencatat nomor ya, apabila ada huruf yang salah harokatnya atau ada mati, panjenengan cepat untuk bisa memberi informasi kepada penukil. Nah, maka kalau ada apa-apa mohon klarifikasi atau mohon bantuan untuk ada lafal atau kalimah yang kurang atau kelebihan. Mesti ada kurang juga ada kelebihan. Maka dari itu kami tadi sudah menyebut sebentar lagi Wakil Bupati badhe rawuh Pak. Jadi yang kami hormati Wakil Bupati yang sudah rawuh, kami atas nama Khadimul Ma'had Miftahul Huda atau Ma'had Fasohati. Kalau menyebut Fasohati, shotnya harus ketemu, jangan pacohati. Nah, apa? Shotnya Fasohati, jangan pacohati. Nanti kalau pacohati keliru, tidak fasih ya. Untuk itu kami ingin mukodimah, nanti mau dilanjutkan sambutan Bapak Wakil Bupati. Mukodimah kami hanya kenapa falsohati ini muncul. Sebetulnya kami tidak ingin, tapi terpanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami sejak kecil usia 3-4 tahun dikenalkan oleh metode Al-Baghdadi. Metode apa? Jadi belum seberapa fasohati atau metode apapun yang sekarang ada, itu belum ada apa-apanya dibanding metode Al-Baghdadi. Siapa pengarang Al-Baghdadi? Waliullah.
yang dikembangkan oleh para imam-imam kita, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi. Setelah itu siapa yang mengembangkan pertama kali di muka bumi Indonesia pertiwi ini adalah Syekh Subakir. Syekh Subakir ketika masuk di tanah Jawa ini belum ada manusia satupun. Adanya momok-momok, tahu momok-momok? Demit, itu pun yang tidak mau disingkirkan di laut selatan, disingkirkan di laut utara, semua dipapras oleh Syekh Subakir. Syekh Subakir itu siapa? Syekh yang dari tanah Al-Baghdad sana, Al-Baghdadi. Yaitu memang kehendak Allah seperti itu. Kemudian setelah itu mulai membangun peradaban tanah Jawa. Yang sebelah kira-kira Jawa Tengah itu Syekh Subakir, yang Jawa Barat oleh Syekh Kuro. Siapa Syekh Kuro? Menantu dari Prabu Siliwangi, suaminya Nyai Roro Santang. Tahu, kenal lagi? Tenang, betul. Pak Bupati mungkin ya ngertos ya? Oh, malah sejarah ini. Kemudian terus dibawa lagi, dikembangkan oleh Wali Songo, Sunan Ampel, Sunan sampai Sunan siapa? Sunan Gunung Jani. Itu juga masih keturunan Syekh Kuro. Karena dulu Islam belum seperti ini, ya. Nah, kemudian setelah wali sembilan dikembangkan di tanah Jawa ini adalah duetnya. Siapa nama? Kiai Osman dan Kiai Badawi dan Kiai Munawir Kerapiak. Jadi kalau Kiai Munawir sekarang sampai cicit, kalau Kiai Badawi masih anak. Jadi sanad keilmuannya, sanad ke sanad Qur'annya paling tua di Indonesia ini hanya di Kaliwungu. Sampai cari di mana-mana. Karena apa? Karena Ki Badawi itu nikah sama ibu saya. Ki Badawi usia 70 tahun, ibu saya umur 14 tahun. Loh kok seperti itu? Dulu waktu nikah pertama itu punya anak meninggal terus. Lalu bahasa Jawa, wayuh dengan ibu saya, sudah tua, ingin punya anak. Alhamdulillah 5 tahun kemudian punya anak. Ketika 4 tahun gelisah lagi, belum punya anak, nikah lagi dengan janda, punya anak 1. Jadi istrinya abah saya itu satu rumah 3, Pak. Nah, 3 itu kalau abah saya sakit, 3-3-nya becet 3 Pak. Pak Wakil ini kelihatannya ada sensasi. Lah, siapalah Kiai Badawi ketika mondoknya di Mekah? Termasuk guru pertama Syekh Ubadi, kemudian nyambung dengan Syekh Abbas. Sayyid Abbas itu punya anak namanya Alawi. Alawi itu gurunya Mbah Maimun Zubair. Lah, Abah ketika di sana bertemu dengan Syekhona Yai Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Bertemu di Syekh Abbas itu 2 tahun. Yai Hasyim Asy'ari itu membawa mesantren, membawa istri. Kemudian di sana istrinya dibawa, punya anak di sana, dua-duanya meninggal dunia. Jadi pulang dari Mekah, Mbah Hasyim Asy'ari itu keadaan
duda. Tahun berapa? Sekitar tahun 1905 atau 7. Lah, ibadah berangkat tahun berapa? 1897. Lah lahir 1887. Jadi berangkat sekitar usia 11 tahun Badawi di sana. Kumpul dengan Kiai Munawir 5 tahun. Lah ketika ketemu dengan Mbah Hasyim Asy'ari, karena Mbah Hasyim Asy'ari mondok di Mekah sudah alim dulu. Sudah mesantren di Simbah Khalil Bangkalan. Jadi di Mekah itu ya jauh sekali. Sehingga kesesem abah saya dengan bahasa terpautnya 5 tahun atau 6 tahun usianya antara abah saya dan Mbah Hasyim Asy'ari. Lebih tua Mbah Hasyim Asy'ari, senior. Beliau punya rencana kalau nanti pulang ke Indonesia mau mondok ke Mbah Hasyim Asy'ari. Alhamdulillah ketika pulang tahun 1917 mondok di Jombang 7 tahun. Mondok sana karena tahu sama tahu. Nah, jadi Ki Badawi mondoknya di sana disuruh badali. Badali ketika di masjid-masjid Jombang itu ada tarawih itu pakai Quran 30 juz yang ngami Ki Badawi. Akhirnya pada saat tahu sifat-sifat Mbah Badawi mau diambil menjadi menantunya. Ternyata datang ke Kaliwungu, dilalah dimusyawarahkan karena di Kaliwungu belum ada seorang hafid, maka Pak Kiai Haji Hasyim Asy'ari diberi ganti, dikasih tapi diberi ganti pondok APIK. Pertama pengasuhnya Kiai Idris Kamali yang dari Gempek. Paham ya? Kiai siapa? Itu menjadi ganti daripada Kiai Badawi. Akhirnya alhamdulillah semua legowo. Nah, itu kakaknya Kiai Wahid Hasyim Asy'ari, kakak yang nomor 2. Jadi anaknya Mbah Hasyim Asy'ari nikah lagi punya anak 7, termasuk yang paling cerdas anaknya Kiai Wahid Hasyim Asy'ari yang mendirikan Jamiatul Qura wal Hufat tahun 1950 atau Hijriah 1370. Ini yang saat ini diakui oleh LDNU PB di pusat, yang kemarin sudah pernah dicoba di muktamar pra-muktamar di Lampung. Alhamdulillah ini baru diuji coba. Maka insya Allah satu-satunya metode di kalangan NU insya Allah hanya satu. Kalau lainnya NU-nya NU non struktural. Kalau nanti struktural insya Allah akan dibawa oleh Ketua PPJGH ini sebagai acuan satu-satunya metode Jamiatul Qura wal Hufat seluruh Indonesia. Mudah-mudahan mohon doa restu karena ini sanad yang paling tua. Panjenengan kalau menginginkan sanad monggo kita belajar fasohati. Bahkan panitia akan membuat aplikasi, semua guru yang mengajar fasohati dibuatkan KTA fasohati ya, supaya apa, di mana-mana ketemu dengan guru KTA fasohati, oh ini biar kompak seluruh nasional. Nah ini apalagi baru perdana Pak
wakil bupati, rencana nanti katanya halal bihalal mau diadakan yang lebih besar, bahkan kalau bisa di pendopo kabupaten. Nah, difasilitasi oleh bupati dan dibiayai oleh bupati, biar berkah, biar berkah. Misinya misalkan, karena apa? Ini ada dawuh wali loh, wali pernah dawuh begini, tuba liman hafadhahu dunyanan wa ukhron abadan. Beruntung sekali bagi orang yang memuliakan orang yang belajar Al-Quran, membaca Al-Quran dan mengajari Al-Quran. Beruntungnya dunyanan di dalam dunia, wa ukhron lan akhirat abadan selawas-lawasi. Nih coro berbesi selawasi ya, selawasi apa selawasi? Lah kenapa kok untung mempelajari ini, ketempatan ini? Kaifala ida yamutu jismuhu layyusadu. Bagi orang yang betul-betul getol untuk berjuang di dalam Al-Quran, ketika nanti meninggal, jismuhu jasadnya layyusadu tidak akan rusak, dijaga oleh Allah sesuai Allah dawuh, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Untuk betul percaya mboten jenengan? Kalau percaya monggo. Jiwa raga kita untuk wong saya sudah ikrar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, disaksikan para malaikat, para jin. Jiwa raga ini akan saya wakafkan untuk demi perjuangan Al-Quran. Dulu saya diiming-iming menjadi pengurus NU-nya. Saya malah mundur-mundur karena mau ngurusi santri aja. Karena sekarang ada JGH Jamatul Qura wal Hufat untuk Al-Quran, di samping berkah nguri-nguri NU, Qurannya lebih berkah. Jadi saya berani untuk menyempatkan waktu keliling sekabupaten Jawa Tengah. Jadi saya mulai dari Brebes, mulai dari Kebumen sampai Cilacap, sampai ujung perbatasan Jawa Timur. Insya Allah awal ini nanti mau ada lantikan di Karimun Jaya itu yang ada di Jepara, tapi kudu nginep ya. Ini saya sudah insya Allah siap. Nah, maka dari itu panjenengan mboten usah ragu, bagi semua ustadz-ustadz sak Kabupaten Brebes harus dikonekkan. Dulu saya ketika tahun 86 itu pernah diajak oleh Kiai Haji Dahlan Salim Zarkasi untuk membantu beliau menyusun kiroati. Kalau saya diajak karena apa? Pak Kiai Dahlan dulu ketika tahun 58 itu mengaji sama muridnya Kiai Badawi Kiai Asror, tapi ngaji binadzor ya, ngaji binadzor. Kita ketahui akhirnya tahun 60 dia sudah pulang, mengadakan menulis kiroati 12 jilid kecil-kecil untuk dijual. Ketika ketemu dengan saya tahun 86 dia lagi menyusun untuk merevisi menjadi seperti segini, itu 8 jilid. Ketika ketemu dengan saya baru 4 jilid, ketemu minta tolong supaya dikawal. Dulu belum ada tajwid, belum apa, baru 4 saya diajak, sehingga saya dicantumkan guru besar kiroati. Jadi dulu saya pernah ngajar tilawati, gurunya tilawati, gurunya Sefa itu dulu di Padang. Bahkan seluruh Indonesia baru satu-satunya kiroati. Bahkan saya pernah untuk ngajar Iqra, pada waktu Pak Humam datang ke tempatnya Pak Dahlan, dipanggilkan saya untuk makhorijul huruf. Tapi kalau menurut saya belum lulus, tapi kok bisa lulus bukunya itu kan hebat teman ya.
Lah, karena saya tidak berani membuat, saya masih diajak tahun 2000-an, saya kok karena punya inisiatif, oh ini kan mudah. Sulit itu kan Al-Baghdadi waktu itu saya usia 3-4 tahun, saya nulisnya di Sabak, menangis betul Pak. Alif, ba, ta, tulis, sehingga sampai harokat. Jadi baca harokat harus fasih, harokat, ya. Sehingga ketika ngeja, masya Allah, ketika membaca huruf itu sampai alif diterangkan. Alif itu punya sifat 3, akan terbaca, membuka. Kemudian kedua bersuara, yang ketiga selesai terbaca. Alif. Kemudian ba. Makanya orang kalau mau baca Al-Quran harus teliti, harus berdasarkan dengan 5 dasar. 1 musyafahah, 2 tahqiq, 3 tadwir, 4 tadi 3 tartil, tadwir, hadr. Apa musyafahah? Musyafahah adalah adu lambe. Lambene sampean didu karo lambene kula berhadapan. Makanya kalau belajar makhraj sifat ini tidak boleh pakai cadaran. Harus melihat ini. Harus ini supaya apa? Supaya ketemu dengan sanad secara melafalkannya. Sampai ba. Karena ini nanti saya teruskan panjang biar Pak Wakil Bupati nanti sambutan dulu ya. Nanti ini panjang, kemarin di Habib Bakir Pekalongan sampai 5 jam sampai 6 jam. Ya nanti disingkat lagi nggak apa-apa. Yang penting panjenengan ada gregetnya. Supaya apa? Sampean belajar sulit menjadi mudah atau pengen belajar mudah menjadi sulit? Pilih mana? Lah ini sulit dulu. Kalau sudah sulit nanti fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usra. Tapi kalau sudah yusra terus fa idza farata fansab wa ila rabb, harus ditolodani. Fa idza farata itu harus dikembangkan. Jangan terus belajar barlen, buat terus kalian. Hanya sekali. Nah, maka dari itu kami memohon kepada panjenengan yang ini nanti akan menyambung sanad bil lafzi, ora bil lisani, ora bil tulisan ya, tapi langsung sanad dengan musyafahah. Musyafahah apa sih? Tadi adu lambe atau tatap muka. Maka banyak pondok-pondok pesantren itu yang mensalahgunakan ketika ada murid mbuh we ayu mbuh ra ayu ya, pasti berhadapan. Kalau tidak berhadapan dia mendingklu, berarti tidak nyambung sanad musyafah. Kata Mbah Soleh Darat, apabila ada guru dan murid tidak berhadapan adu lambe, maka tidak sah menjadi guru dan murid. Ini kata Mbah Soleh Darat. Maka tahqiq apa tahqiq? Tahqiq itu cetha, jelas, teliti. Kemudian tartil itu pelan tapi sesuai dengan tajwid. Banyak juara nasional juara ini karena mungkin hakimnya kurang teliti atau yang membaca. Ketika ada syukuran menten itu kalau baca wa min ayati ayat arum wa min ayatihi ankha. Nah ini jelas idhar dibaca dengung itu enggak pas. Bahkan sampai pada imam-imam musola, imam masjid ketika baca bismillahirrahmanirrahim, ini haknya itu apa hamzah?
Kalau ini terjadi menjadi rukun sholat, maka sholatnya batal. Kamu dengarkan imam sholat masjid ketika baca ihdinas siratal mustaqim, ini qad dibacakan. Itu seluruh saya kadang-kadang menengkleng itu masjid ketika pergi, aduh imamnya lagu nuwapi, tapi suaranya baik, tapi makhrajnya jelek. Apalagi kalau fatal di desa ada imam kok seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, murtad, tidak sekedar batal, murtad. Ini bahaya. Makanya saya ingin membantu pemerintah lewat nanti yang akan datang, Pak Wakil Bupati nanti bisa laporkan bupatinya supaya MUU dengan DMI, MUI yang nantinya akan bergerak di bidang keabsahan kita sholat di musola-musola, di masjid-masjid, bahkan di majelis-majelis. Kadang-kadang ada kiai ngimami tahlil Allahumma sholli ala habibika sayyidina, itu enggak pas. Baca Al-Fatihah dibaca Al-Fatihah, takasroti enggak ada. Bahkan dai-dai qala Nabi sallallahu alaihi lampat Allah enggak ada. Sallallahu ora sallallahu. Maca Allah saja kadang Allah, ini enggak pas. Nah, kami memberanikan ini untuk supaya di muka bumi ini supaya lebih berkah. Bukan takalluf, tapi ingin betul-betul sesuai dengan auzid alaihi warattilil qur'anatila, dan teguran Al-Qur'an la tuharrik bihi lisanaka lita'jalabi. Sehingga ketika saya menasawurkan Mbah Badawi ketika membaca ain al semua huruf ini pas panjenengan, berarti sanadnya sanad Mbah Badawi langsung, tidak muter-muter. Nah, maka kalau di Indonesia ini dulu kalau nanti kok sanadnya lewat Jogja yang lewat Kiai Mufid itu masih nyambung. Kiai Mufid sama Kiai Munir, karena Kiai Mufid itu murid pertama dari Mbah Muntaha. Mbah Muntaha itu asli murid pertama dari Kaliwungu. Jadi masih tapi kalau di Kaliwungu dengan saya langsung Mbah Badawi, tidak muter-muter. Jadi makanya saya mohon doa restu, mudah-mudahan saya bisa keliling, saya bisa diberi kesehatan, semua di Indonesia akan saya kelilingi, ya, supaya Faswahati bukan tujuan menjual buku supaya punya uang, tapi saya ingin mengembangkan ilmu Mbah Badawi ini supaya syiar. Kalau syiar itu kalau bahasanya bahasa sekarang bahasa viral. Tapi jane yo wagu nek Quran kok diviralke. Ya syiar min sya'airillah, ya pakai syiar. Moga-moga dalam hal ini supaya nanti panjenengan bisa marem, karena Pak Wakil Bupati karena hari Ahad, kalau bisa panjenengan bisa merubah, jangan pakai hari Minggu. Minggu itu susupan dari orang Nasrani aslinya. Jadi kalau minggu depan jangan sepekan, pakai Ahad, ya, pakai Ahad, jangan Minggu. Supaya apa? Orang Islam harus jangan disamakan oleh orang Nasrani. Ahad. Maka insya Allah Ahad ini akan kita sebarkan lewat Faswahati, tidak pakai Minggu, ya, pakai Ahad. Mudah-mudahan yang nanti saya teruskan, barangkali Wakil Bupati mau ada shopping dengan istrinya dan anaknya biar cepat pulang, atau ini Pak Kemenak. Ini juga Pak Kemenak ini sebetulnya orang Pemalang, mestinya libur harus ketemu dengan istri dan anak, tapi menyempatkan. Oh betul nih,
Lah niki alhamdulillah di samping Kemenak Brebes, beliau adalah alumni Miftahul Huda. Bukan alumni, wong anaknya masih di sana kok. Baru menghafal Al-Qur'an dapat hampir 20 juz. Ya, perempuan. Mudah-mudahan sampai selesai nanti buat kader di Pemalang. Ya, dari kami hanya nanti nggak usah salam karena mau nyambung. Ini mau nyelake. Nyelake bahasa Indonesianya apa? Ya, jeda untuk iklan dulu. Kemudian diisi iklan oleh Pak Wakil Bupati. Monggo silakan Pak.